Luis Enrique berencana untuk menggait Bernardo Silva dengan mengajukan penawaran 80 juta euro. Sementara itu Manchester United akan mengajukan tawaran 50 juta euro untuk mengangkut Sofyan Amrabat. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Tottenham Hotspur berencana untuk mendatangkan bek sayap anyar di bursa transfer kali ini. Kabarnya skuad The Lily White tertarik dengan pemain Chelsea yakni Marco Kurela. Alumnus dari Barcelona itu diproyeksikan untuk menggantikan Ivan Perisic yang baru saja hengkang. Cucurella sendiri merupakan pemain yang disukai oleh pelatih Eng Postecoglou. Pasalnya, pemain asal Spanyol tersebut bisa bermain di banyak posisi, mulai dari bek sayap ataupun bermain lebih maju sesuai dengan instruksi yang dijalankan oleh pelatih. Untuk mendapatkannya, Spurs harus mengeluarkan dana yang lumayan besar. Sebab Chelsea baru melepasnya kalau ada tawaran yang mendekati kisaran 50 juta euro. Erik ten Hag masih belum puas dengan kedalaman skuadnya untuk mengarungi musim baru. Pelatih asal Belanda ini masih memiliki beberapa target yang menjadi incaran di musim panas ini. Salah satu yang menjadi incaran adalah Sofyan Amrabat yang kini membela Fiorentina. Gelandang tim nasional Maroko ini merupakan pemain yang disukai oleh Erik ten Hag. Demi mendapatkan jasanya, Setan Merah sudah melakukan negosiasi dengan skuad La Viola. Meskipun begitu, kesepakatan kedua belah pihak diprediksi akan sulit untuk terwujud. Pasalnya, Fiorentina saat ini meminta mahar sekitar 50 juta euro atau 835 miliar rupiah. Hal itu membuat The Red Devils ragu untuk mengikat kontrak Amrabat yang cuma menyisakan 1 tahun lagi. Masa depan Harry Maguire masih belum menemui titik terang. Terbaru, Erik ten Hag berencana untuk mencopot Maguire dari ban kapten Manchester United di musim depan. Seperti diketahui, Maguire sendiri mulai mengisi jabatan tersebut dari tahun 2020. Saat itu, dia menggantikan Ashley Young yang memutuskan untuk hijrah ke Inter Milan. Erik ten Hag membeberkan alasan kenapa dia mencopot Harry Maguire. Pelatih Belanda ini menjelaskan jika sang pemain gak masuk ke dalam rencananya di musim depan. Kabarnya sudah ada 3 tim yang tertarik untuk menggunakan jasanya seperti West Ham United dan juga Newcastle United. Akan tetapi kedua klub itu ragu karena Maguire punya bandrol harga yang mahal. Setan Merah membandrol Maguire dengan kisaran 50 juta euro atau 976 miliar rupiah. Sebagai pengganti Maguire, Erik ten Hag akan menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten baru tim. Real Madrid dipastikan akan ditinggal Carlo Ancelotti di tahun 2024 mendatang. Pelatih asal Italia ini kini telah resmi menukangi timnas Brazil untuk persiapan turnamen Copa America. Hingga saat ini Los Blancos belum menemukan pengganti yang cocok. Namun menurut laporan dari media Mirror, Los Blancos ingin menjadikan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih utama tim. Sebelumnya Arbeloa punya kiprah apik dalam menangani tim muda Real Madrid. Pelatih berusia 40 tahun itu mampu membawa Real Madrid U18 memenangkan gelar juara di musim lalu. Selain Arbeloa, Real Madrid juga mempertimbangkan 3 nama pelatih legenda yang lainnya. Mulai dari Zinedine Zidane, Xabi Alonso hingga pelatih Real Madrid Castilla yakni Raul Gonzalez. Paris Saint-Germain sedang berburu amunisi anyar untuk musim depan. Pasalnya mereka terancam kehilangan Kylian Mbappe di bursa transfer kali ini. Pemain asal Prancis itu gencar diisukan untuk hengkang setelah berselisih dengan Nasser El Khelaifi. Salah satu pemain incaran Les Parisiens ada Dusan Vlahovic yang membela Juventus. Pemain asal Serbia ini punya kriteria yang pas dengan taktik Luis Enrique. Namun untuk memboyongnya, PSG harus menyiapkan dana besar. Sebab Juventus cuma melepas pemain kalau ada tawaran sebesar 90 juta euro. Di sisi lain, Chelsea, Real Madrid hingga Bayern Munchen juga tertarik dengan jasanya. Juventus terancam kehilangan Dusan Vlahovic di bursa transfer musim panas ini. Sebagai gantinya, skuad Bianconeri sudah memasukkan Romelu Lukaku di dalam daftar belanja. Pemain asal Belgia ini dikabarkan masih ingin membela Inter Milan pada musim depan. Sayangnya negosiasi Chelsea dan juga pasukan Nerazzurri saat ini masih menemui jalan buntu. Skuad The Blues meminta mahar sebesar 40 juta euro bagi yang berminat dengan Lukaku. Namun Inter Milan cuma mampu menawarkan dana sekitar 25 juta euro saja.
Sementara itu Juventus akan diberikan kemudahan apabila menjual Dusan Vlahovic ke Chelsea. Sebab skuad pensioners bakal menurunkan harga Lukaku menjadi 25 juta euro apabila hal itu terwujud. Paulo Dybala baru-baru ini membantah rumor yang mengaitkan dirinya dengan Chelsea. Sebelumnya manajemen The Blues berminat untuk menggait striker asal Argentina tersebut. Dikutip dari media Metro, Dybala mengatakan kalau saat ini dia masih merasa nyaman berseragam AS Roma. Ex-Juventus itu sudah mengaku nggak sabar untuk menjalani tur pramusimnya. Selain itu, Dybala juga masih punya kontrak bersama Giallorossi sampai dengan 2025. Namun dia bisa cabut seandainya ada klub yang menebusnya dengan klausul kontrak senilai 12 juta euro. Di sisi lain, kehadiran Dybala juga sudah dinantikan oleh bek tengah Chelsea yakni Thiago Silva. Dia mengaku senang seandainya Dybala bisa merapat ke Stamford Bridge. Masa depan Kylian Mbappé bersama Paris Saint-Germain masih belum menemui titik terang. Terbaru bintang asal Prancis itu enggan memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Selain itu, dia juga menolak untuk dijual pada bursa transfer musim panas ini. Sikap Mbappé yang masih labil membuat presiden PSG yakni Nasser El-Khelaifi naik pitam. Al-Khelaifi sudah mengultimatum Mbappé untuk segera menentukan masa depannya. Dia memaksa Mbappé untuk memperpanjang kontrak seandainya ingin bertahan. Di sisi lain, El-Khelaifi juga enggan kehilangan Mbappé secara cuma-cuma. Mantan direktur PSG yakni Leonardo Araujo menyarankan klub untuk melepas Mbappé di musim panas ini. Dia mengatakan jika ex-AS Monaco itu nggak pantas memimpin skuad dan akan mempersulit PSG dalam membangun tim. Selain itu, Mbappé juga terancam akan menjadi cadangan apabila bertahan di PSG. Paris Saint-Germain dikabarkan siap mendatangkan Bernardo Silva dari Manchester City. Gelandang asal Portugal itu menyambut baik ketertarikan Les Parisiens di musim panas ini. Bernardo dilaporkan siap meninggalkan Etihad Stadium. Pihak PSG menilai jika Bernardo bakal menjadi aset penting klub untuk mewujudkan ambisi menjuarai Liga Champions. Raksasa Prancis itu bahkan siap menghabiskan dana 80 juta euro untuk mengangkut Bernardo ke Parc des Princes. Hanya saja PSG harus bersaing dengan klub Arab Saudi yang juga meminatinya. Usai resmi melatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique mulai mencari pemain anyar di musim panas ini. Menurut laporan, Enrique mengincar bomber Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Pemain timnas Inggris itu dinilai cocok dengan gaya permainan Enrique. Les Parisiens bahkan menawarkan gaji fantastis kepada Harry Kane yakni senilai 260.000 pound sterling per pekannya. Untuk memuluskan transfer Kane ke Parc des Princes, PSG siap menawarkan Fabian Ruiz ke dalam proposal transfernya. Ruiz akan menjadi alat barter tambahan untuk transfer dari Harry Kane. Selain Paris Saint-Germain, Harry Kane juga tengah diincar oleh Bayern Munchen. Hanya saja Tottenham Hotspur membandrol Harry Kane dengan kisaran 120 juta pound sterling atau 2,3 triliun rupiah. Paul Pogba dirumorkan akan hengkang dari Juventus di musim panas ini. Menurut laporan dari Football Italia, Pogba dikabarkan sedang berada di negara Arab Saudi. Diketahui ada dua tim dari Arab Saudi yang tertarik untuk merekrutnya, mulai dari Al Ahly sampai dengan klub asal Jeddah Al Ittihad. Bahkan rumornya kedua klub tersebut ingin menebus Pogba dengan mahar 100 juta euro. Rumor ini mencuat setelah salah satu video Pogba bocor ke publik. Masih belum diketahui tujuan Pogba untuk berkunjung ke negara Arab Saudi. Banyak yang menduga kalau kepergian dirinya ke Arab Saudi untuk melakukan negosiasi dengan klub tersebut. Namun hal itu dibantah langsung oleh jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano. Kemungkinan kepergian Pogba ke Arab Saudi untuk sekedar berlibur atau melakukan aktivitas ibadah. Sebab seperti diketahui pemain 30 tahun tersebut adalah seorang yang beragama Islam. Di sisi lain, Pogba juga masih ingin memperjuangkan posisinya untuk Piala Euro 2024 mendatang. Chelsea resmi meluncurkan seragam tempur mereka untuk mengarungi kompetisi musim depan. Jersey besutan Nike ini punya desain retro yang terinspirasi dari jersey musim 1997-1998. Di musim tersebut, The Blues masih diperkuat oleh pemain legendaris seperti Gianfranco Zola dan Roberto Di Matteo. Kala itu mereka berhasil memenangkan Liga Inggris dan juga Piala Winner. Dalam perilisan jersinya, Chelsea masih menggunakan biru sebagai warna dasarnya.
Hanya saja jersey tersebut terlihat polos tanpa adanya sponsor yang menempel. Menurut laporan, jersey anyar Chelsea ini menggunakan teknologi Nike Dry Fit EDV. Teknologi itu membantu para pemain untuk tetap kering selama bermain 90 menit penuh. Everton sedang berburu pemain baru untuk memperkokoh kedalaman skuad musim depan. Skuad The Toffees berencana untuk mendatangkan Ashley Young dari Aston Villa. Menurut Fabrizio Romano, pemain asal Inggris ini sudah mencapai kesepakatan dengan Everton. Dia didatangkan dengan bebas transfer usai kontrak selesai bersama The Villa. Kabarnya pemain 38 tahun ini akan menandatangani kontrak selama 1 tahun hingga 2024. Pengalamannya di sepak bola Inggris diharapkan bisa ditularkan ke skuad yang masih berusia muda. Sergej Milinkovic-Savic akan segera meninggalkan Lazio di bursa transfer musim panas ini. Fabrizio Romano mengkonfirmasi jika gelandang Serbia itu merapat ke klub Arab Saudi Al Hilal. Lazio dikabarkan telah menerima tawaran dari Al Hilal sebesar 40 juta euro. Al Hilal mengikat kontrak mantan pemain dari KRC Genk itu selama 3 musim yakni sampai 2026. Kabarnya Milinkovic-Savic akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta euro atau 334 miliar rupiah per tahun. Sebelum diresmikan, sang pemain menjadi incaran Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. PSSI sebelumnya memberikan hukuman kepada Arema FC terkait kasus tragedi Kanjuruhan. Skuad Singoedan dilarang menggelar pertandingan dengan radius 210 km dari kota Malang. Kini hukuman tersebut telah dinyatakan berakhir oleh PT Liga Indonesia Baru. Itu artinya PT LIB mengizinkan Arema FC untuk menggelar laga kandang di kota Malang. Hanya saja Arema FC masih menjadi tim musafir karena Stadion Gajayana belum memenuhi standar. Stadion tersebut diperkirakan baru bisa digunakan 3 atau 4 bulan ke depan.